Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya di sini Dokter Mira, dokter yang bertugas di klinik hari ini. Bapak namanya siapa? Bapak, saya Bapak A dok. Iya Bapak A, sekarang usianya berapa? Saya 50 tahun dok. Iya, jadi Bapak keluhannya datang ke sini ada apa Pak? Saya hipertensi dok, saya mau memeriksakan. Baik Bapak, jadi saya hari ini akan memeriksa tekanan vena jugularis Bapak untuk mengetahui apakah ada gangguan pada jantung Bapak. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Baik, kalau Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini, saya akan mulai. Namun sebelum itu, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, pertama untuk menilai tekanan vena jugularis, saya minta Bapak untuk tidur terlentang. Baik, di sini Bapak sudah tidur terlentang. Lalu pertama saya tidak akan menggunakan bantal. Namun di sini karena titik kolapsnya tidak terlihat ya Pak, jadi saya akan menggunakan bantal. Kemudian saya akan naikkan tempat tidur Bapak setinggi 30 derajat. Baik Bapak, permisi Bapak. Baik, saya sudah naikkan 30 derajat ya Pak. Iya, jadi di sini saya nanti akan sedikit menekan-nekan bagian di leher Bapak. Mohon maaf jika rasanya sedikit tidak nyaman. Nanti apabila nyeri Bapak bisa katakan. Nah, pada pemeriksaan ini Bapak saya minta untuk menghadap ke kiri ya Pak. Baik, saya bantu ya Pak. Baik, jadi dari sini pertama menentukan titik kolapsnya dengan menekan di bawah angulus mandibula seperti ini. Kemudian setelah ditekan, saya akan menekan dengan tangan kanan untuk menentukan undulasinya. Baik, saya pijit-pijit seperti ini ya Pak. Ya, Bapak, jadi di sini titik kolapsnya saya akan ukur ke tengah ke angulus sterni untuk menentukan apakah ada gangguan pada jantung kanan Bapak atau tidak. Baik, di sini saya akan menggunakan 2 buah penggaris. Jadi pertama penggaris ditaruh di angulus sterni. Kemudian penggaris yang satunya lagi, karena di sini sudah saya temukan titik kolapsnya, maka di sini akan saya tarik ke angulus sterni. Iya, jadi di sini adalah ukurannya 2 cm. Jadi karena dari bawah diukur ke atas 5 tambah 2 artinya 7 cm. Jadi untuk jantung kanan Bapak masih dalam batas normal karena JVP-nya adalah normal, yaitu masih 7 cm. Iya, Bapak, untuk pemeriksaan JVP sudah selesai. Bapak bisa duduk kembali, lalu Bapak bisa mendapatkan hasil dari saya. Baik Bapak, jadi Bapak dari hasil pemeriksaannya di sini saya tidak menemukan adanya kelainan pada jantung kanan Bapak, semuanya normal. Apa ada yang ditanyakan lagi Pak? Tidak ada. Tidak ada dok. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih Bapak, selamat sore. Baik, sekarang saya akan cuci tangan lagi. Baik, lalu saya lanjutkan. Iya, jadi di sini saya akan membacakan hasil dari X-ray pasien. Di mana di sini awalnya yaitu menaruh hasil foto X-ray pasien di lightbox, kemudian dilihat apakah kelengkapan identitasnya itu lengkap. Di sini saya tidak menemukan adanya nama maupun tanggal lahir atau usia atau jenis kelamin pada foto X-ray ini. Kemudian untuk tanggal pembuatan foto di foto X-ray juga tidak ada. Lalu nomor rekam medis juga tidak ada di sini. Lalu untuk jenis fotonya ini merupakan jenis foto X-ray kardiotoraks. Lalu untuk posisinya ini posisi sudah terlihat di sini ya. Posisinya adalah AP dan markernya adalah left. Baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk menginterpretasi, pertama di sini dilihat dari kualitasnya. Yang pertama yaitu kesimetrisannya. Di sini untuk melihat kesimetrisan dilihat dari apeks paru simetris atau tidak. Di sini apeks parunya simetris, kemudian tulang claviculanya juga simetris. Kemudian setelah itu menilai inspirasinya. Nah, untuk menilai inspirasinya itu dihitung dari jumlah costa posterior. Di sini akan saya hitung jika jumlahnya adalah 9 atau 10, maka itu bisa disebut layak untuk foto X-ray kardiotoraks. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9. Iya, jadi di sini itu kostanya adalah 9. Jadi ini merupakan foto yang layak untuk pemeriksaan kardiotoraks. Ya, selanjutnya yaitu penilaian dari kualitas sinar X-ray. Di sini untuk kualitas sinar X-ray, saya melihat di sini terlihatnya torakal 1 sampai 4 terlihat, 1, 2, 3, 4, dan hanya torakal 4 yang terlihat. Artinya itu sinar X-ray-nya adalah bagus, tidak melewati batas torakal 4. Kemudian selanjutnya yaitu melihat dari area fotonya. Nah, untuk area fotonya di sini adalah area fotonya terlihat semua ya, rongga mediastinumnya. Dimulai dari jantung terlihat, kemudian apeks paru keduanya terlihat. Jadi untuk area fotonya juga bagus. Kemudian saya lanjutkan untuk penilaian bentuk dan ukuran jantungnya. Untuk penilaian bentuk dan ukuran jantungnya, di sini bentuknya itu seharusnya menyerupai seperti buah pir. Namun di sini lebih besar terlihat ya bentuk jantungnya. Kemudian untuk ukurannya juga di sini ukuran jantungnya itu terlihat membesar. Nah, kemudian saya akan menghitung kardiak indeksnya. Menghitung kardiak indeksnya itu bisa menggunakan penggaris. Sebentar, saya akan ambil. Jadi penggaris ini pertama ditaruh di tengah untuk membagi dua buah sisi antara mediastinum kanan dan kiri. Kemudian di torakal ditaruhnya, lalu setelah dibagi dua, dihitung untuk ke samping, dihitung yang paling panjang bagian jantungnya. Nah, di sini sekitar 3 cm. Kemudian dihitung lagi yang sebelah sini. Yang sebelah sini adalah 0 sampai 1 ke tengah. Jadi jika ditambahkan yang jumlah sini dan ditambah jumlah sini yaitu adalah 4 cm. Lalu kita ukur di sini untuk bagian dari ujung costophrenincus dextra ke sinistra. Di sini sekitar 8,5 pada layar, namun biasanya lebih besar. Nah, jika pada saat panjang yang sebelah sini lalu panjang yang sebelah sini ditambah, kemudian dijumlahkan dari panjang yang sebelah sini, panjang costophrenincus kanan ke kiri, lalu dikali 100%. Jika jumlahnya adalah kurang dari 50%, maka itu artinya normal. Namun di sini kita melihat adanya perbesaran dari jantung, maka kemungkinan besar hasilnya adalah lebih dari 50%. Lalu saya lanjutkan untuk mengidentifikasi dari pinggang jantung. Nah, di sini biasanya jika secara langsung kita bisa tentukan pinggang jantung itu dengan cara memberikan penggaris dari ujung jantung ke knob aorta. Nah, di sini terlihat bahwa pinggang jantung itu bersentuhan dengan penggaris. Itu artinya jantung ini sudah tidak memiliki pinggang jantung lagi. Artinya pinggang jantungnya itu membesar. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk menilai segmen-segmen jantung. Nah, menilai segmen jantung ini ada yang untuk atrium dextra dan sinistra memang terlihat ada sedikit pembesaran di atrium sinistra karena karena pinggang jantungnya itu tidak terlihat. Kemudian yang ventricle dextra di sini tidak terlihat pembesaran, namun ventricle sinistra terlihat di sini adanya pembesaran sehingga jantungnya itu tertanam. Lalu untuk aorta selanjutnya saya akan mengidentifikasi knob aorta. Di sini terlihat knob aortanya ada benjolan di sini, itu adalah knob aortanya. Lalu untuk menghitungnya yaitu sama seperti tadi, dibagi dua, torakalnya dibagi dua, kemudian dihitung yang terpanjang knob aorta kanan, kemudian untuk aorta kiri juga dihitung. Nah, jika dijumlahkan hasilnya itu kurang dari 4, maka itu adalah normal. Namun jika lebih, itu artinya ada yang bermasalah pada aortanya atau aneurisma aorta. Baik, selanjutnya yaitu adalah identifikasi hilus atau RDPA. Nah, identifikasi hilus di sini saya melihat hilusnya ada perbesaran. Nah, kita bisa menghitung hilus. Jika hilusnya itu lebih dari 17 mm atau 1,5 cm, itu artinya ada perbesaran hilus. Selanjutnya adalah penilaian corak vaskuler paru. Nah, penilaian corak vaskuler paru di sini memang terlihat sedikit peningkatan dari bronkofaskulernya. Lalu selanjutnya adalah penilaian parenkim paru. Nah, untuk parenkim paru sendiri di sini tidak terlihat perkabutan, masih normal saja untuk perkabutannya. Jadi tidak ada edema paru. Selanjutnya yaitu menilai dari sudut costophrenincus. Di sini sudut costophrenincusnya terlihat lancip, itu artinya normal. Baik.
Untuk diagnostiknya, saya menduga ini adanya hipertrofi dari ventricle sinistra oleh akibat adanya hipertensi pada bapak yang sudah berkelanjutan. Jadi, saya sarankan untuk ke dokter jantung. Terima kasih.